Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 41. Kak Juwono. Laki-laki yang membawa Fernando tercengang, baru pertama kali dirinya melihat emosi Juwono begitu naik turun. Semua orang tahu bahwa Juwono adalah tokoh terkemuka di jalanan kota Lautan Timur, semua orang di daerah berbahaya harus menghormatinya. Mengapa Juwono bisa bersikap seperti itu terhadap seorang pemuda? Ayo kita masuk dan bicara. Dengan ekspresi tenang dan dingin, Fernando melangkah ke dalam ruangan. Juwono segera menutup pintu, berdiri di belakang Fernando, dan berkata dengan hormat. Pak Fernando, lama tidak berjumpa. Ya, sudah lama sekali. Fernando melipat tangan di belakang punggungnya sambil melihat keluar jendela, mengenang masa lalu. Iya, Juwono mengangguk dan berkata sambil menghela napas. Sudah 10 tahun lamanya, saat itu Pak Fernando masih remaja, sedangkan saya masih seorang berandal yang sering dikejar dan diserang di jalan. Jika bukan karena kebetulan melarikan diri ke dalam kediaman keluarga Lukman, kemudian ditemukan oleh Pak Fernando. Jika bukan karena keluarga Lukman, saya yang sekarang tidak mungkin ada di posisi ini. Beberapa tahun ini, setiap malam saya memimpikannya Kak Talib dan juga Pak Fernando. Sudah lama saya tidak bertemu dengan Kak Talib, juga tidak mendengar kabarnya sama sekali. Saya pikir dalam hidup ini, tapi saya tidak menyangka, ketika saya masih hidup, saya masih bisa bertemu dengan Pak Fernando. Juwono berbicara dengan tulus, air mata mengalir di matanya. Tanpa Talib, dia tidak akan bisa berada di posisi ini. Jika tidak ada Fernando yang sedang bermain di halaman dan menemukan Juwono, pria itu pasti sudah terbunuh di jalanan. Fernando kembali mengenang masa lalu, dan dia melanjutkan. Jadi bagaimana kabarmu sekarang? Mungkinkah kamu masih dikejar dan diserang orang? Hehe, Pak Fernando benar-benar bisa bercanda. Juwono menggelengkan kepalanya. Sekarang saya sedang belajar untuk merawat tubuh, saat tidak ada pekerjaan, saya merawat burung dan membaca kitab Buddha, serta mengurus bisnis. Dikejar dan diserang orang sudah tidak mungkin terjadi lagi. Perkelahian dan pembunuhan sudah lama tidak terjadi. Fernando mengangguk, aku datang mencarimu karena aku ingin minta tolong padamu. Apa ada yang menyinggung Pak Fernando? Aura membunuh tiba-tiba muncul dari Juwono, ruangan langsung terasa dingin. Silakan Pak Fernando katakan ada masalah apa, hidup saya adalah pemberian Pak Fernando, saya bersedia melakukan apa saja untuk Pak Fernando. Kata Juwono dengan sungguh-sungguh. Saat ini, dia bukan lagi pria parubaya yang lembut dengan manik-manik Buddha dan batu besi yang digosok. Sebaliknya, dia telah menjadi penguasa daerah berbahaya yang dapat melakukan apa saja, serta membolak-balik situasi jalanan di kota Lautan Timur. Ini hanya masalah kecil, Fernando berkata dengan acuh tak acuh. Temanku Komariah, malam ini diculik, bantu aku mencari tahu siapa yang melakukannya. Pak Fernando jangan khawatir, penculikan biasanya dilakukan orang jalanan. Juwono berkata, saya akan segera menemukannya untuk Anda, paling lama dalam waktu setengah jam. Salim, cepat ke sini. Iya Kak Juwono. Orang yang baru saja membawa Fernando masuk ke dalam ruangan, dia terlebih dahulu melirik Fernando, lalu berkata, ada masalah apa? Perintahkan untuk mencari orang bernama Komariah yang diculik malam ini. Baik, Kak Juwono. Salim keluar dengan hormat. Kemudian, Juwono membuatkan teh untuk Fernando, dan keduanya mengobrol tentang masa lalu. 10 menit kemudian, Salim memasuki ruangan. Kak Juwono, sudah ditemukan, Komariah diculik bersama pria bernama Fahmi, penculiknya adalah Hasan yang menjalankan kasino di bawah kekuasaan Anda, jawab Salim. Hasan, pria itu terlalu ambisius, berani-beraninya dia menculik teman Pak Fernando. Sia-sia aku memberikan 30% bisnis kasino untuk dia tangani. Ekspresi Juwono menjadi dingin. Telepon dia, suruh dia untuk melepaskan kedua orang itu,
Selain itu suruh dia memotong salah satu tangannya sebagai tanda permintaan maaf kepada Pak Fernando. Baik, tunggu, Salim hendak keluar, tetapi Fernando berkata, hanya lepaskan Komariah, sedangkan untuk Fahmi jangan dilepaskan dulu sebelum menerima tebusan 40 miliar, jika tidak ada uang tebusan, lemparkan saja dia ke sungai untuk makanan ikan. Salim terkejut dan menatap Fernando, dia tidak mengira bahwa Fernando berani memberinya perintah. Perintah Pak Fernando sama dengan perintahku, cepat laksanakan, kata Juwono tanpa ragu. Baik Pak Fernando, Kak Juwono. Salim menatap Fernando dalam-dalam, dia seperti telah memahami sesuatu, dan segera pergi keluar. Kota Lautan Timur, kasino bawah tanah. Iya, Kak Salim, saya mengerti, saya akan melakukannya sekarang. Hasan menerima telepon, dia berkata sambil menyeka keringat yang mengalir deras di dahinya dengan handuk, badannya tidak berhenti gemetar. Kak Salim, jangan khawatir, orangnya tidak apa-apa, hanya luka ringan, tidak ada masalah besar. Baik, 40 miliar, saya mengerti, pasti akan saya lakukan. Baik, sampai jumpa Kak Salim. Sampaikan salam saya untuk Kak Juwono, katakan bahwa saya akan mengunjungi beliau dalam beberapa hari ke depan. Setelah menutup telepon, Hasan menghela napas panjang, di dalam hatinya masih tersisa rasa takut. Tidak kusangka aku telah menyinggung bos besar, sebenarnya gadis itu ada hubungan apa dengan Kak Juwono. Kak Hasan, sudah selesai dihitung. Tepat 20 miliar. Di sebelahnya, salah seorang bawahan Hasan sedang menghitung uang. Satu koper penuh dengan uang kertas, baru saja dikirim oleh sekretaris Sakino. Kak Hasan, uang sudah diterima, kamu sudah bisa melepaskan Fahmi. Sekretaris Sakino berkata, dia adalah seorang wanita berkacamata, berusia 30-an, mengenakan pakaian profesional berwarna coklat, memiliki tubuh yang montok, dan penuh dengan aura wanita dewasa. Kembalilah, bawakan lagi 20 miliar, jika tidak malam ini Fahmi akan dilemparkan ke sungai untuk makanan ikan. Hasan menyipitkan mata pada wanita itu, ini adalah perintah dari Kak Salim di telepon tadi. Apa? Ekspresi sang sekretaris berubah menjadi tidak mengenakan. Kak Hasan, meskipun direktur kami punya uang, tapi semua uangnya ada di bank. Saat ini, bank sudah tutup, bagaimana saya bisa mendapatkan uang tunai sebanyak itu? Hanya ada uang tunai 20 miliar ini. Aku tidak peduli, jika kamu ingin menyelamatkan nyawa Fahmi, maka pergi dan kumpulkan uangnya. Jika kamu tidak punya uang, bersiaplah pergi ke Sungai Panjang untuk mengambil mayatnya. Ekspresi Hasan tetap tidak berubah, tanpa memandang sekretaris tersebut, dia memasuki ruangan kecil yang gelap. Melihat Komariah yang sedang terikat, Hasan langsung tersenyum lembut. Pengawal, lepaskan wanita ini. Seorang bawahan datang untuk melepaskan Komariah. Haha, apakah ayahku sudah datang dan membawa uang tebusan? Mata Fahmi berbinar. Aku tahu ayahku akan datang cepat lepaskan aku. Tutup mulutmu. Hasan menendang perut Fahmi. Ah! Fahmi menjerit dan berguling dengan kursi di tanah, pakaiannya berlumuran muntahan. Nyonya, saya minta maaf kepada Anda atas ketidaksopanan saya barusan. Jika bukan karena Fahmi meludah sembarangan, hal semacam ini tidak akan terjadi. Hasan tersenyum dan membantu Komariah keluar dari ruang gelap nan kecil itu. Komariah terkejut, mengapa Hasan tiba-tiba begitu baik padanya? Ini adalah. Mata Komariah berkedip, dia melihat koper penuh uang di sampingnya, dalam sekejap dia mengerti. Sepertinya ayah Fahmi telah membayar uang tebusan untuk menolong kami, sebentar lagi Fahmi seharusnya juga dilepaskan. Kali aku harus benar-benar berterima kasih pada ayah Fahmi, memang kalau punya uang, kita dapat melakukan segalanya. Komariah berpikir dalam hatinya. Selain itu, ayah Fahmi bisa langsung mengeluarkan uang tunai sebesar 20 miliar, ini berarti kekayaannya begitu banyak. Di masa depan, uang ini akan menjadi milik Fahmi, jika aku bisa menikahi Fahmi. Kali ini, Komariah telah benar-benar melihat kekayaan keluarga Fahmi dengan mata kepalanya sendiri. Komariah merasa, dia harus mempertimbangkan dengan hati-hati hubungannya dengan Fahmi, apakah hanya sekedar berpacaran, atau berkembang ke tahap selanjutnya dan menjadi suami istri. Komariah keluar dari kasino bawah tanah,
Melihat kesibukan kota lautan timur, suasana hatinya sangat bagus karena dapat menghirup udara kebebasan lagi. Komariah menelepon Sarah. Halo, Sarah, aku telah bebas, kali ini aku benar berterima kasih kepada Fahmi. Bab 42. Komariah, kamu sudah bebas. Sarah terdengar sangat senang di telepon. Kamu tahu, aku sangat mengkhawatirkanmu. Omong-omong bagaimana kamu bisa dibebaskan? Ceritakan padaku. Ini semua berkat Fahmi, keluarganya mengantar uang tebusan tepat waktu. Ketika aku keluar, aku melihat satu koper penuh berisi uang. Setelah mereka menerima uang tebusan, aku langsung dilepaskan, kata Komariah. 20 miliar. Sarah tercengang, ini adalah jumlah uang yang tidak bisa dia bayangkan. Keluarga Fahmi benar-benar kaya, sudah begitu sekarang malam, bank juga sudah tutup, tapi dia bisa mengeluarkan uang 20 miliar. Sarah berkata dengan terkejut, tetapi dia tidak merasa iri sama sekali. Sarah merasa dia sendiri sudah hidup dengan baik, dia telah mendapat promosi di perusahaan, dia juga punya mobil, dan seorang suami yang sangat mencintainya. Iya, Komariah mengangguk. Uang tunai 20 miliar, di kota lautan timur, hanya sedikit orang yang bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Sekarang aku sedang berpikir untuk mempertimbangkan kembali hubunganku dengan Fahmi. Komariah, kamu sedang mempertimbangkan untuk menikah dengannya? Sarah bertanya terkejut, dia tahu bahwa Komariah adalah Ratu Lajang. Aku harus mempertimbangkannya, jika aku menikah dengannya, aku akan masuk ke dalam keluarga kaya, ini yang aku inginkan selama bertahun-tahun. Di masa depan kekayaan Sakino akan menjadi milik Fahmi, setelah menikah, tentu saja uang itu juga menjadi milikku. Nada Komariah berubah lagi. Tapi semua yang terjadi malam ini gara-gara Fahmi, jika bukan karena dia meludah sembarangan, hal semacam ini tidak akan terjadi sama sekali, aku akan bersikap dingin padanya untuk sementara waktu. Sarah hanya bisa tersenyum pasrah di telepon. Baiklah, Sarah, aku tutup dulu teleponnya, di luar sangat dingin, aku ingin pulang dan mandi air panas. Setelah menutup telepon, Komariah naik taksi dan pulang, lantai 6, klub mewah. Pak Fernando, Kak Juwono, Komariah telah dibebaskan. Salim memasuki ruangan dan menundukkan kepalanya dengan hormat, tato di lehernya pun terlihat. Karena masalah ini sudah selesai, aku akan pulang untuk menemani istriku. Fernando bangkit berdiri. Hati-hati di jalan Pak Fernando, jika Anda punya masalah, silakan hubungi saya kapan saja. Kak Juwono berdiri untuk mengantar Fernando. Setelah kembali ke rumah, Fernando menemukan bahwa Sarah belum kembali, dia merasa sangat khawatir. Ketika dia bersiap untuk pergi ke PT Langit mencari Sarah, terdengar suara kunci pintu dibuka, Sarah sudah pulang. Sarah memasuki rumah, mengembuskan napas panjang dan berkata, sayang, Komariah sudah bebas, kali ini kami benar-benar harus berterima kasih pada Fahmi. Oh, coba ceritakan apa yang terjadi. Fernando tersenyum. Uang tebusan yang diminta oleh penculik, berubah dari 2 miliar menjadi 20 miliar. Sakino mengirimkan uang tebusan 20 miliar tepat waktu, kemudian keduanya dibebaskan. Sarah menghela napas. Uang tunai 20 miliar, keluarga Fahmi benar-benar kaya. Meskipun karakternya kurang baik, tapi dia sangat berusaha dalam memecahkan masalah keuangan PT Langit serta penculikan ini. Komariah sedang mempertimbangkan untuk menikah dengannya, Fernando hanya mengangguk tanpa menjawab. Sayang, kenapa kamu tidak makan makanan di atas meja? Sarah melihat ke meja makan, piring di atas meja sama sekali tidak tersentuh, masih sama seperti saat dia pergi. Aku menunggumu kembali untuk makan bersama. Fernando mengulurkan tangan dan menarik Sarah untuk duduk. Sayang, kamu menunggu sangat lama di rumah, apa kamu tidak takut kelaparan? Sarah berkata tanpa daya, tapi dalam hatinya dia merasa bahagia. Akan aku hangatkan makanannya dulu, baru kita makan. Keesokan harinya, Sarah pergi bekerja, sedangkan Fernando pergi ke supermarket untuk membeli kacang kedelai dan iga, dia akan memasak sup iga untuk dikirimkan ke rumah sakit umum. Meskipun bahan-bahan ini tidak mahal, tapi bagus untuk pemulihan patah tulang yang diderita Irawan. Tazudin sudah menabrak Irawan,
Tetapi dia bahkan tidak ada niat untuk mengunjungi Irawan, karena karakter Fernando yang sangat bertanggung jawab, tentu saja dia akan membantu Tazudin membereskan masalah. Fernando, kamu datang lagi. Melihat Fernando, Irawan tersenyum, semakin lama dia semakin menyukai Fernando, dia sangat bertanggung jawab dan rendah hati. Fernando mengangguk, meletakkan sup iga di samping tempat tidur, dan menyuruh Irawan untuk memakannya selagi masih panas. Ginting juga sangat berbakti, 2 hari ini dia terus menemani Irawan di rumah sakit. Ginting sedang berbaring tidur di atas meja, ketika mencium bau sup iga, dia langsung terbangun. Ginting menatap sup iga dan menelan air ludah. Aromanya sangat enak. Ini untuk kakekmu, bukan untukmu. Fernando memutar matanya. Aku tahu, aku akan pergi untuk membeli sarapan. Ginting cemberut dan turun. Baru saja Ginting pergi, telepon Fernando berdering. Halo, Pak Fernando, terdengar suara Juwono. Pagi ini Hasan mengantarkan 2 koper uang, sejumlah 40 miliar. Apa Fahmi sudah dibebaskan? Tanya Fernando. Sudah, pada 10 menit terakhir, Sekretaris Sakino mengantarkan lagi 20 miliar untuk menyelamatkan nyawa Fahmi. Awalnya mereka sudah bersiap untuk melemparnya ke dalam sungai, kata Juwono. Tidak disangka Sakino cukup kaya, dia dapat mengumpulkan 40 miliar dalam waktu sesingkat itu. Fernando juga sedikit terkejut, 40 miliar bukan uang yang besar untuk Fernando, tapi melihat fakta bahwa Sakino dapat mengumpulkannya dalam waktu sesingkat itu, bisa dilihat bahwa kondisi keuangannya cukup baik. Sakino adalah pemilik real estate di kota Lautan Timur. Selama periode peningkatan harga real estate, dia menjadi terkenal, tidak sulit baginya untuk mengumpulkan uang tunai 40 miliar. Juwono tersenyum. Hasan juga cukup pengertian, keesokan harinya dia langsung mengirimkan uang pada saya. Pak Fernando, di mana Anda tinggal? Saya akan menyuruh Salim mengirim uang ini ke rumah Anda. Sekarang aku tidak ada di rumah, aku sedang di rumah sakit umum, kamu bisa menyuruhnya mengirim ke sini. Fernando tidak sungkan-sungkan dan berkata dengan enteng. Baik, saat ini, Juwono memiliki pemikiran yang sama dengan Hasan. Apakah Fernando menginginkan uang ini atau tidak, itu adalah urusannya. Tetapi apakah kamu akan memberikannya atau tidak, itu urusan kamu. Juwono telah berada di jalanan selama bertahun-tahun, tentu saja dia memahami aturannya, dia bisa seperti sekarang ini, semua juga berkat Fernando yang memberikannya. Fernando bisa membuat Juwono duduk di posisi ini, tapi Fernando juga bisa memberikan posisi ini untuk orang lain. Oleh karena itu, uang ini harus diberikan kepada Fernando. Setelah beberapa saat, selesai membeli sarapan, Ginting kembali ke kamar. 2 berandalan yang mengejarmu hari itu mengatakan bahwa kamu berbuat curang, apa itu benar? Fernando memandang Ginting sambil berusaha mencari topik pembicaraan. Ya, Ginting tidak menyembunyikannya. Kondisi paru-paru kakek tidak baik, dia sering batuk dan sangat membutuhkan obat untuk menyelamatkan hidupnya. Jika ingin mendapatkan uang dengan cepat, aku hanya bisa berjudi, dan jika ingin memenangkan uang dari Arifin, aku hanya bisa berbuat curang. Petik 2. Hari itu aku memenangkan 10 juta, dan aku menggunakan semua uang itu demi membeli obat untuk kakek. Fernando mengangguk, ketika pertama kali melihat Irawan, dia memang batuk terus-menerus, paru-parunya sepertinya memang bermasalah. Ginting, kamu berjudi lagi. Ekspresi Irawan berubah, sambil batuk-batuk dia berkata. Arifin adalah tiran di daerah miskin tempat tinggal kita, jika kamu berani berbuat curang dengannya, apakah dia akan melepasmu begitu saja? Pelajaran 3 tahun lalu apakah tidak cukup, kita tidak bisa menang melawannya. Aku sudah tidak punya apapun untuk merasa takut, kalau perlu aku akan bertengkar dengannya. Ginting tampak galak, tiba-tiba dia mencabut belati tajam dari pinggangnya. Biarkan saja dia datang, kalau perlu kami akan bertarung sampai mati, tidak ada ruginya membunuh seseorang sebelum mati. Ginting, kamu pakai membawa-bawa belati segala. Jika kamu benar-benar menyakiti seseorang, kamu akan dipenjara, Irawan berteriak cemas, dia batuk terus-menerus. Bersambung ke bab 43. Terima kasih masih setia di channel ini. Sampai jumpa di bab berikutnya.